hari ini tadi kita telah menerima 2 materi, yaitu materi pertama yang disampaikan oleh Pak Budi dengan topik tentang indikator compliance dan mutu lulusan. Di sana tadi kita sudah mendapatkan pencerahan apa saja yang termasuk indikator compliance mutlak dan mana saja yang termasuk indikator compliance relatif. Kalau tadi kita cermati, ternyata di ICM yang mutlak itu ada 5 ya Bu Nini ya, ada 5. Kemudian kalau yang di indikator compliance relatif itu ada 10. Nah, ini nanti menjadi bekal kita untuk melaksanakan tugas sebagai asesor. Kemudian di mutu lulusan, tadi kita lihat bahwa di mutu lulusan itu ada 3 subkomponen. Ya, ada 3 subkomponen. Yang pertama itu tentang bagaimana kita mengorek tentang karakter siswa, mulai dari sikap disiplin, sikap religius, kemudian ada juga tentang ada tidaknya bully yang ada di sekolah. Nah, kemudian materi yang kedua tadi Bu Nini, Ibu Ice telah menyampaikan kepada kita semua materi tentang proses pembelajaran. Nah, kelihatannya materi Bu Ice ini sudah dikonekkan dengan materi yang akan besok pagi disampaikan oleh Pak Pranata, Bu Nini. Tadi di akhir, Ibu Ice mengatakan bahwa ada 8 profil guru yang mampu menumbuhkan pembelajaran yang efektif. Yang tadi sudah diulas juga oleh Bu Nini, dimulai dari caring, perhatian, sampai dengan bagaimana mengelola siswa yang punya resiko untuk gagal dalam pembelajaran maupun yang punya kemampuan lebih dalam pembelajaran. Saya rasa Bu Nini besok teman-teman ini kita akan mendapat materi yang berkaitan dengan mutu guru. Mudah-mudahan bekal hari ini dapat digunakan untuk memperdalam, mendapat ilmu baru di besok pagi. Bagaimana dengan Bu Nini tanggapannya? Iya Pak. Seperti itu. Mungkin tambahi sedikit itu ya. Jadi dengan 2 pemateri tadi Pak Prawoto, bahwa kita ini terlepas itu asesor ataupun tidak, begitu ya, pengawas murni dan pengawas plusnya itu asesor. Itu perlu ada wawasan. Kalau nanti sebagai asesor, berarti perlu wawasan dan kejelian asesor ya. Sehingga nanti ketika harus melakukan personal judgment, professional judgment, itu tidak sampai salah. Itu ya Pak. Terus catatan yang lain tuh begini Pak. Yang tadi indikator compliance tadi Pak, itu kan karena mutlak ya. Karena itu mutlak, itu sifatnya sebagai filter. Sebagai filter. Berarti ini yang membedakan dengan sistem akreditasi yang lalu. Kalau yang sekarang ini, jika compliant itu tidak memenuhi, maka sekolah itu juga tidak akan diakreditasi. Itu yang membedakan. Kalau yang dulu, sekolah itu diupayakan diakreditasi supaya nyambung dengan BOS. Gitu. Dapat BOS, dan ini dikaitkan. Kalau yang sekarang ini, itu tidak dikaitkan dengan hal demikian. Nah, oleh karenanya, tadi ada catatan saya berkenaan dengan indikator compliance, itu apa yang dipaparkan oleh narasumber dengan apa yang ingin ditanyakan oleh peserta, Pak, ini belum mencukupi waktunya. Belum mencukupi waktunya. Maka solusinya, kita besok itu masih ada sesi, yang sesinya itu adalah telaah indikator. Mudah-mudahan besok itu bisa masuk di dalam kajian itu. Sehingga harapannya teman-teman yang hari ini belum berkesempatan bertanya, itu masih ada peluang berdiskusi di sesi itu, Pak Prawoto. Iya, setuju sekali, Bu. Jadi Karena itu. kalau kita lihat di kisi-kisi yang akan digunakan untuk uji kompetensi, kan itu materinya kompetensi ada 7 ya, Bu Nini ya. Ada 7 ya, lingkup materi. Lingkupnya ada 7, kemudian di tiap lingkup itu ada beberapa indikator. Ada Kalau kompetensi asesor. cermati ya Bu, itu indikatornya itu kompetensi yang diharapkan itu mulai dari kemampuan kita selaku asesor memahami sampai dengan menganalisis ya Bu ya. Ya, benar. Ya, memahami sampai menganalisis, betul. Ya. Maka, nah ini Pak Prawoto suaranya hilang ini. Saya lanjutkan. Ya, maka, silakan. Oh ya, saya pikir hilang suaranya. Iya, maka
teman-teman ketika berlatih CBT ini, Pak, sebenarnya tidak dipakai untuk lulus dan tidak lulus ya. Betul. Tetapi untuk berlatih itu tadi yang disampaikan Pak Prawoto, bahwa di dalam lingkup materinya ada 7 tadi, itu kompetensi asesor yang diharapkan. Nah ini berbicara pengawas plus asesor. Yang tidak asesor, ya kita sambil belajar begitu. Itu memang ada tuntutan kemampuan C2 sampai C4, sampai C yang terakhir Pak, pencipta barangkali. Betul. Ya. Maka itu nanti kita gimana? Yang hanya pengawas tidak plus, ternyata ikut pelatihan ini juga sangat bermanfaat. Saya dapat japri dari salah seorang peserta, Pak, saya belum menjadi asesor, tapi saya mengikuti kegiatan ini, saya punya dampak, saya mampu memberikan pembinaan kepada sekolah saya yang mau diakreditasi. Ternyata memang baik yang sudah mau ikut menjadi asesor atau yang belum, ternyata pelatihan ini sangat bermanfaat. Iya Pak. Itu termasuk saya Pak. Saya bukan asesor, tapi ya belajar bersama teman-teman di ruang ini, bersama 400 sekian ini kita semakin diperkaya. Gitu Pak. Terus ada tambahan lagi tadi Pak yang berkaitan dengan Bu Ice tadi, materinya Bu Ice dan materinya dari Pak Budi. Teman-teman jangan khawatir, poin demi poinnya itu semuanya direkam. Nanti kita unggah ke YouTube, mungkin setelah sesi ini selesai, itu segera bisa diunggah ke YouTube, nanti akan di-share ke grupnya teman-teman, sehingga bisa sambil tidur, sambil masak, gitu ya Pak, sambil belajar, gitu ya, bagi yang mau asesor, yang mau uji kompetensi, bagi yang tidak, nah itulah pengetahuan harus terus ditambah. Begitu Pak Prawoto. Kemudian saya tambahkan Ibu, nanti seluruh materi di hari pertama sampai hari terakhir nanti akan dikumpulkan menjadi satu dan akan disampaikan link materinya kepada teman-teman juga ya Bu Nini ya. Iya, betul. Teman-teman ini setelah usai kegiatan pemantauan 8 SNP ini, teman-teman tetap bisa belajar karena di dalam itu selain paparan narasumber, seperti biasanya kita juga selipkan buku-buku atau panduan referensi yang mendasari paparan tersebut ya Bu Nini ya. Iya Pak, betul Pak, begitu. Baik, Pak Prawoto untuk poin-poin refleksi kita tampaknya cukup. Mungkin siapa tahu ada pengumuman lain. Siapa tahu ada pengumuman dari Pak Agus atau dari Bu Ros, siapa tahu ada pengumuman, kita masih punya waktu 7 menit. Iya. Baik. Terima kasih Bu Nini, Pak Prawoto. Teman-teman, kita sudah selesai kegiatan ini. Pak Prawoto, Bu Nini, terima kasih. Bapak Ibu, intinya kita terus belajar ya. Jadi kita terus-menerus tadi disampaikan oleh Bu Ice, pengawas yang baik adalah pengawas yang terus belajar menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya menjadi yang terbaik. Tentunya terbaik itu sesuai dengan fitrah kita ya, fitrah penciptaan Tuhan terhadap kita. Seperti yang kita ketahui, kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang menjalankan tugas-tugas profesional. Tugas profesional itu apa? Tugas profesional itu adalah mencari ilmu. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin bahagia di dunia, ya dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat, ya dengan ilmu. Ingin bahagia dunia akhirat, ya dengan ilmu. Untuk itu, ayo terus kita mencari ilmu. Kata sebuah hadis, barang siapa dalam perjalanan mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dekat menuju pintu surga. Terima kasih sekali lagi Bu Nini, Pak Prawoto telah mengantarkan, dan Bu Ros. Mungkin Bu Ros ada tambahan? Ya Pak. Ya, ada tambahan yang kaitan dengan kartu anggota, barangkali yang sudah banyak yang masuk ini, iuran gedung juga. Iya Pak. Iya. Iya. Alhamdulillah Pak, sejak kemarin ada beberapa yang sudah
menanyakan, ada juga yang sudah melakukan aplikasi sudah jadi, tetapi kendala ada beberapa yang mengatakan bahwa kepengurusan di daerahnya belum ada. Ada juga yang belum jalan. Dia juga bingung mau ngasih kemana, apakah boleh langsung. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Pak Agus bisa menjelaskan karena kebijakan itu saya tidak bisa jawab sehingga langsung tanya Pak Agus. Mungkin dalam kesempatan ini bisa dijelaskan seperti apa karena memang daerah banyak yang belum terbentuk, Pak. Begitu. Baik, terima kasih Bu Ros. Untuk sementara ini sambil nanti kita berkoordinasi, silahkan Bapak Ibu langsung ke pusat ya. Nanti kita catat sekaligus kita untuk bahan konsolidasi organisasi. Jadi untuk sementara supaya tidak menghambat teman-teman dalam membuat kartu anggota, karena kan pilihannya hanya 2. Kalau kemudian nunggu pengurus daerahnya aktif, bendaharanya aktif, maka mereka bisa bisa lama memperoleh KTA itu. Tapi kalau kemudian dia bisa langsung ke pusat yang udah jelas semuanya ya, ada bendahara, semuanya lengkap. Nah, nanti pusat tinggal koordinasi dengan daerah, maka kami langsung bisa cetakkan kartu. Untuk itu silahkan Bu Ros langsung aja ke pusat, nanti kita akan koordinasi dengan daerah. Yang penting teman-teman apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, kita segera selesaikan, kita segera tangani, dan tentunya semuanya kita layani untuk teman-teman semua. Saya kira gitu, Bu Ros. Ya, tambahan mungkin Pak. Di sana kan harus upload bukti bayar. Ya. Nah, sementara kan mungkin tidak ada bagian itu. Nah, mungkin yang itu aja untuk memenuhi uploadnya. Ya, boleh. Yang gedung itu diupload saja, ya. Boleh. Tadinya boleh. kan kalau gedung kan di luar ya Pak ya. Ya. Nah, tetapi untuk memenuhi Bapak Ibu supaya bisa cetak, ya, uploadkan saja yang iuran ke pusat dengan ke gedung, begitu ya Pak ya? Ya. Gitu. Jadi gedung ini teman-teman, gedung ini kita sudah membeli nilainya itu kan kemarin 1,3 miliar. Ya. Kita sudah menyelesaikan 700 juta, masih ada kekurangan. Nah, gedung itu sudah menjadi milik kita, hanya tinggal kekurangan iuran. Nah, iurannya berapa? Itu hanya sekali saja selama jadi pengawas, 300.000. Misalnya seperti Pak Prawoto ini sudah 10 tahun nih jadi pengawas, ya hanya sekali aja, 300.000 saja. Bayangkan, bandingkan kalau kita selama ini juga sudah banyak perjuangan kita yang berkaitan dengan tunjangan profesi, kaitan dengan hal-hal lain yang kita perjuangkan ke kementerian, maka nilai 300.000 itu tentunya kontribusi ya kita terhadap, karena kalau tidak kita lalu siapa lagi kan gitu ya Bu Ros. Jadi itu hanya sekali selama jadi pengawas. Oke, ya, saya kira itu. Ya. Iya Pak. Mudah-mudahan teman-teman lebih paham ya. Ya. Karena ya dari kita untuk kita, besar oleh kita ya Pak gitu ya. Ya. Harus mencintai organisasi ini. Ya. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman nanti semakin banyak yang memahami sehingga kita menjadi besar. Gitu. Terima kasih Pak Prawoto. Terima kasih Pak. Silahkan dilanjut Pak Prawoto, Bu Nini. Terima kasih. Ya. Bu Nini, tidak terasa kita waktu kita tinggal 1 menit, maka tadi kegiatan kita telah kita buka dengan berdoa. Sebelum kita nanti sesi foto bersama, kita akan tutup dulu kegiatan hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang dari awal hingga sampai saat ini masih berada di room. Ini tidak lain dan tidak bukan karena teman-teman pengawas Indonesia yang hebat ini ingin terus meningkatkan kompetensinya. Kemudian kami berdua dengan Bu Nini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menghantarkan kegiatan ini ada tutur kata yang tidak pas, yang kurang baik, kami mohon maaf. Kemudian kepada Bapak Ketua Umum, kepada pengurus pusat juga terima kasih terus memberikan ruang bagi kita semuanya untuk belajar. Bu Nini, saya pimpin doa dulu ya ke teman-teman. Oke, siap. Langsung ditutup nanti ya. Baik.
Teman-teman yang saya hormati, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan sama-sama kita berdoa, berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala izinnya sehingga kita dapat belajar sampai dengan hari ini. Saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan Bapak Ibu masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari kita angkat tangan kita untuk sesi kebersamaan kita hari ini. Nanti biar ada dokumentasinya. Salam untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kita bersatu. Kata Pak Ketua Umum, virtuality seindah reality. Mari kita wujudkan. Ya. Terima kasih, Bu Nini. Kita tutup kegiatan ini. Oke, kita tutup. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa besok. Ya. Salam. Ya.